Ya, selamat sore. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang penyetelan shockbreaker belakang yang bisa di setel ya, baik setelan preload, kompresi atau reboundnya. Nah, biasanya shockbreaker kayak gini itu ada salah satu sisi kenyamanan yang dikorbankan sih menurut saya. Jadi biasanya untuk boncengan belum tentu enak. Jadi perlu dilakukan penyetelan ulang. Nah, ini adalah versi saya ya untuk penyetelan kali ini ya. Nah, ini kebetulan saya pakai shockbreaker Ohlin. Kalau dulu saya pakai RCB, saya udah ganti Ohlin sekarang. Jadi begini caranya. Pertama yang perlu diperhatikan adalah biasanya setelan itu di ini ya. Ini kan sudah saya setel. Jadi biasanya tuh di sini. Setelan preload untuk setelan itu di sini sampai sini. Sampai atas ini biasanya situ. Jadi ambles. Shockbreaker ambles, jadi ketika buat bonceng itu kurang nyaman. Jadi ada bunyi duk lah gitu. Jadi perlu dilakukan penyetelan preload. Jadi sebelum menyetelkan penyetelan preload, ini versi saya ya. Jadi kayak dari kompresi sama rebound itu saya setel paling ringan, paling empuk dulu, sampai mentok semua paling empuk. Nah setelah itu baru preload di setel. Nah saya ukur biasanya dari titik ini, titik bawah sampai titik atas itu berapa senti. Kalau di Ohlin ini saya ukur ini 5 senti kurang lebih. Jadi saya ambil tengah-tengah 2,5 atau 2. Saya biasanya pakainya antara 2,5 atau 2. Jadi setel ke bawah. Jadi biar per lebih nekan. Nah setelah itu ukur dulu. Diukur dulu ini. Diukur dari sisi sini. Dari sisi sini. Versi standarnya berapa? Ini kan diukur dulu nih. Saya titik as tengah ini, titik as ini, saya misalkan sampai sini. Ini berapa? Jadi nanti ketika di motor diturunkan harus sama. Jangan sampai ambles dulu. Sebenarnya ambles toleransi bolehlah, tapi yang penting jangan sampai ambles habis dulu. Nah, setelah itu dinaiki penumpang. Dia ambles berapa? Setelah itu ada bonceng, itu ambles berapa? Itu akan beda-beda. Jadi gitu. Ini sudah saya setel. Biasanya saya sih ukur dulu. Panjang as tengah sampai ke sini berapa? Berapa senti atau berapa mili atau berapa meter lah, terserah lah ya. Acuannya ini versi saya ini sini berapa? Setelah dilakukan penyetelan, diturunkan motor. Kondisi tanpa muatan, ambles berapa? Nah, setelah ambles berapa dinaiki penumpang. Ambles berapa? Ada toleransi. Kalau saya ngambilnya biasanya senti, saya pakainya senti, 50 senti mamanya. Sampai sini-sini mamanya 53 senti. Terus setelah turun misalkan jadi 52,5 senti. Oke lah, atau 52 oke. Jangan sampai di bawah 50. Saya biasanya gitu agar tujuan ketika naik tidak terlalu empuk. Saya biasanya ambilnya begitu. Jadi kalau ketika dinaiki penumpang satu orang biasanya sampai 51 atau 50. Itu enggak apa-apa. Jadi begitu. Ya, kalau saya tadi ini udah saya setel dulu. Ini saya ambil sekitar range 2,3 cm. Ya, ini panjangnya 5 cm. Seperti saya cerita tadi, titik ini sampai ini 5 cm. Jadi saya ambil antara 2,5 sampai 2. Ini sekitar 2,3 sampai 2,2. Oke. Ya, sebentar ini saya akan coba turunkan motor, terus nanti coba saya ukur. Saya tutup jok dulu. Ini satu nih. Ini sampai sini berapa? Katakan di sini 53 cm. Ya kan? Dari sini sampai sini 53 cm. Oke. Sekarang saya turunkan. Oke, sekarang saya turunkan, saya tarik lagi. Sama ke sini. Nah, turun jadi 52. Ya kan? Turun jadi 52. Oke lah, toleransi sih menurut saya. Harusnya biasanya ada sampai ambles, langsung ambles ada. Nah kalau ini
dia masih aja konsisten di 53, 52. Menurut saya ini toleransi ketika diturunkan, menurut saya sekitar segini. Oke, nanti setelah ada penumpang di depan dan bonceng, nanti akan saya ukur lagi. Kali ini dengan penumpang ya, penumpang di depan. Ini pakai istri saya. Ini dia bobotnya sekitar 67 setengah ya. Jadi nanti ada penurunan berapa? Mari kita lihat. Kalau bobot saya ya sekitar 80. Jadi ya pasti akan beda lagi penurunannya. Tapi ada toleransi. Jadi begini. Ini sama ya sini. Ini. Nah. Ya ini titik ini sampai A setengah. Ya. Sekitar 0,5 cm. Jadi 1,5 tadi 2, sekarang turun 0,5. Jadi 51,5 tadi 52 ketika turun. Kalau pas standar tengah full tadi 53 ya, 53 terus begitu turun tanpa ada yang naik 52, ini turun 51,5. Ini dengan penumpang bobot 60 ya, dengan bobot penumpang 60. Sekarang kalau sekitar saya paling saya prediksi nanti sekitar 51, kurang lebih segitu ya. Oke, nanti akan coba saya dengan ada yang bonceng. Lanjutannya ya, ini dibantu anak saya, dan galon harusnya sih yang tengah ini ada orang gede lagi biar ideal sebenarnya, biar tahu. Tapi ini buat gambaran aja. Tadi istri saya bobot 67,5, terus anak saya 25, jadi sekitar 92,5 total tambah galon. Galon saya kurang hafal nih, bobot kilonannya berapa saya kurang tahu. Ya mungkin lebih, ada hampir 100 mungkin ya. Nanti kita lihat penurunannya berapa. Nah, ini dari ujung ya sini, ya, ujung sini sampai sini ya, ujung sini sampai sini ya, jadi 51 ya, jadi 51 cm ya, masih range. Kalau saya biasanya pakai ukuran itu buat gonceng, tinggal nanti seteran kompresi sama ribon kita setel ulang buat penyesuaian empuknya lagi. Saya biasanya dengan settingan itu buat untuk para bonceng sudah enak, jadi skok tidak ambles, yang belakang pun hitungannya tetap enak, empuknya empuk pas. Ini pengalaman saya begitu dengan setelan sokohin agar enak buat bonceng. Tapi ini versi saya, tidak tahu kalau versi yang lain bisa nemu setelan enak ya, monggo, selera ya masing-masing, enaknya gimana. Nah, nanti cuma setelah itu semua ketemu baru kompresi sama ribon paling belakangan untuk dilakukan penyetingan. Ya, itu sharing saya tentang penyetelan skok Ohlin agar enak untuk buat boncengan. Itu pun versi saya ya, untuk di Satria F 150 injeksi. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih.